Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Terima kasih atas waktunya ya, dan juga kesempatannya menjadi ketua pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik sejak 2020 sampai pada saat ini menjelang habis periode kami, periode saya. Lika-liku, suka, duka kami rasakan dan saya rasakan betul. Hambatan dan lain sebagainya memang kita rasakan. Tetapi karena dorongan perkhidmatan pengabdian di sebuah organisasi yang kita kita ikuti ini, Gerakan Pemuda Ansor adalah sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan, dan ini organisasi yang besar, organisasi yang didirikan oleh para kiai-kiai, para ulama ya. Maka hero semangat itu walaupun tantangan ataupun hambatan itu ada, saya bersama sahabat-sahabat semangatnya tetap terus semangat ya. Dorongan itulah. Kalaupun diceritakan suka dukanya memang pasti ada dan banyak ya. Tapi intinya senangnya juga banyak karena di Ansor itu banyak kehidupan. Artinya kader itu berlatar belakang yang macam-macam. Ada yang guru, ada yang pengusaha, ada yang politikus dan lain sebagainya. Maka ilmu, pengalaman itu betul-betul kami rasakan sangat-sangat besar sekali. Maka dari awal, karena sebelumnya jadi ketua, saya juga sudah aktif di Ansor ya, di indah pokoknya ya. Walaupun arang-arang sambat biasa. Saya kira itu sahabat ya, karena ya lika-likunya memang pasti ada. 4 tahun saya memimpin dan ini menjelang Konvercap PC Ansor Gresik ya, saya merasakan betul pengalaman yang luar biasa bagi saya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Di periode kami ini kebetulan saya terpilih itu pas waktu Covid ya, di 2020 akhir ya, dan kerja-kerja organisasi tetap kita lakukan ya. Dan kepengurusan kami sejak di SK itu merumuskan program-program yang menjadi kebutuhan organisasi 4 tahun ke depan, dan itu kita lakukan evaluasi atau melakukan rapat kerja tiap tahun untuk mengevaluasi program yang terlaksana dan yang belum terlaksana. Nah, sebenarnya prioritas kami ya banyak keinginan program yang ingin kami lakukan ya, tetapi secara umum prioritas kami adalah bagaimana penguatan sistem organisasi ya, di internal kami, pemahaman dan juga peningkatan yang dilakukan kader ini harus secara keorganisasian ya, itu harus terus dilakukan. Karena apa? Di Ansor ini ada jenjang-jenjang yang harus dilakukan dan kewajiban-kewajiban secara organisasi yang penting dan harus diketahui dan dilakukan oleh kader atau pengurus. Kita ada tolak ukurnya, ini berhasil atau tidak, program ini bisa kita lakukan atau tidak ya. Nah, prioritasnya adalah satu tadi penguatan sistem ya internal, yang kedua adalah kaderisasi ya, yang itu harga mati bagi kami, yang ketiga adalah kemandirian organisasi ya. Nah, 3 prioritas ini kita jawab di program yang sudah kita rumuskan bersama ya. Salah satunya karena kita di Ansor itu ngapunten, sebenarnya ada akreditasi yang itu dilakukan tiap tahun untuk setahun sekali untuk kepengurusan tingkat ranting dan tingkat PAC.
Ini juga tidak mudah sebenarnya, karena apa sih akreditasi itu ya untuk mengukur sampai di mana secara keorganisasian ini kita yang ada di kepengurusan ini di semua level, karena cabang juga melakukan akreditasi ya, sampai di mana kerja-kerja organisasi itu dilakukan dan berhasil atau tidak ya, untuk menjawab kedisiplinan organisasi juga. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sudah diprogramkan ya itu diukur melalui akreditasi. Itu sudah bunyi dalam aturan yang ada di organisasi. Yang kedua tentang program prioritas kami di kaderisasi. Tadi saya sampaikan kaderisasi harga mati ya, harga mati. Kalau secara formal kita ada PKD ya, latihan kepemimpinan dasar. Itu kita lakukan terus-menerus di PAC ya, di tingkat PAC, dan juga ada yang gabungan dengan PKDDU di Rosaula ya, itu yang wilayahnya MDS Rijalul Langsor. Itu bisa digabung. Terus kita lakukan ya. Karena kader Angsor itu disiapkan sebagai pemimpin ya. Sebagai pemimpin, maka peningkatan dan pemahaman bahkan proses kaderisasi harus dilakukan ya. Kalau tidak maka ya sama halnya dengan kita tidak berproses di organisasi. Nah, di tingkat lebih atasnya kita kalau di Angsor itu ada PKL ya. Alhamdulillah PC Gresik sudah melakukan itu ya. Pelatihan kader lanjutan ya, latihan kepemimpinan lanjutan itu kita lakukan PKL itu. Dan juga kita ada lembaga kebangseran ya, ini juga ngomong kaderisasi. Di Klatsar kita lakukan terus-menerus ya. Bahkan database kita, kader-kader yang sudah melakukan atau bangser yang tercatat sebagai bangser di Gresik itu sudah tembus hampir ke 1.300 lebih ya. Bahkan mungkin di 2024 ini update ke Kasat Korcap lebih dari itu. Ya, itu yang sudah secara resmi lulus di Klat. Ya. Di atasnya ada Susbalan, di Klatsar Susbalan itu juga sudah, alhamdulillah PC Gresik sudah melakukan itu di bawah komando Kasat Korcap ya. Itu sudah dilakukan. Nah, 3 prioritas itu juga kita jawab di berbagai lembaga yang ada di Gerakan Pemuda Angsor. Di Angsor niku ada kebangseran ya tadi, ada lembaga MDS Rijalul Langsor atau RA, sahabat-sahabat nyebutnya. Ada juga Banar ya, ada Banar, Badan Angsor Anti Narkoba, ada juga Cyber ya, ini juga ada di Angsor dan sudah kita bentuk. Ada juga LBH ya, LBH kita bentuk juga sudah. Jadi lembaga-lembaga ini menjawab kebutuhan ya, baik kebutuhan kader atau masyarakat dan tantangan hari ini. Alhamdulillah PC Gresik termasuk yang program 3 tadi, kemandirian organisasi, kita jawab, lembaganya juga ada ya, secara keorganisasian itu kita bentuk yang namanya Koperasi SAG. Apa itu? Yaitu Koperasi Sahabat Angsor Gresik. Ya, itu sudah resmi terbentuk, sudah beberapa kali melakukan kegiatan. Lembaga-lembaga ini semuanya memprogramkan program-program yang menjadi tujuan visi misi kita bersama. Ya, walaupun di lembaga-lembaga ini atau secara umum di Gerakan Muda Angsor Cabang Gresik masih ada catatan-catatan yang kemudian harus diperbaiki ke depan. Ini memang belum maksimal. Ya, termasuk kemandirian organisasi, koperasi ini belum maksimal ya. Banar, Cyber. Nah, ini harus ke depan harus betul-betul dirumuskan kembali untuk program-programnya agar nanti lembaga-lembaga ini betul-betul settle dan menjawab semua kebutuhan organisasi. Khusus di kemandirian itu tadi koperasi, saya berharap betul karena Angsor ini organ besar ya, kebutuhan secara
keorganisasian juga besar ya. Supaya tidak terus-menerus kita ada ketergantungan iuran pengurus atau lain sebagainya, proposal ya, maka kemandirian organisasi di bidang ekonomi ini semoga bisa terwujud ya. Saya kira itu ya terkait dengan program-program, meskipun tidak kami jelaskan secara detail. Ya, karena kita ini organisasi yang jenjangnya di semua level ada ya. Ngomong jaringan, ngomong eksternal, kalau di tingkatan kabupaten memang ya sebenarnya di semua level itu jadi kebutuhan ya. Dan kami lakukan itu termasuk bersama dengan pihak pemerintah ya, dengan swasta juga. Kalau yang bisa saya sampaikan, salah satu yang kita lakukan di tiap momen yang ada di Pemda atau pemerintah daerah, kita pasti terlibat ya, beberapa momen baik itu ke apel atau apa, dan juga program-program yang lain, termasuk ketika COVID kami terlibat betul ya. Kami diajak ya sebagai bagian yang tak terpisahkan di Gresik. Itu ketika COVID kami menjadi relawan yang ada di garda terdepan untuk pemulasaran jenazah ya, karena kondisi waktu itu memang sangat memprihatinkan, dan kami diskusi panjang, akhirnya terbentuklah relawan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dan mayoritas sahabat-sahabat ada yang jadi supir ambulan, ada yang jadi bagian jenazah itu ya. Itu sahabat-sahabat Angser banyak, meskipun juga dengan stakeholder yang lain ya, bersama pemerintah juga. Dengan swasta pun kami lakukan ya, termasuk beberapa kali gandeng kerjasama dengan bank, dengan pihak swasta dan lain sebagainya. Walaupun belum nampak hasil secara signifikan dalam konteks tertentu ya, saya berharap ke depan ini bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau urusan dengan isu-isu nasional, isu daerah, ya jelas kami sangat, Angser ini punya komitmen, apalagi isu tentang negara ini ya, komitmen 3 yang ada di Gerakan Pemuda Angser tentang keagamaan, keindonesiaan dan kepemudaan ini kita pegang betul. Kita ada yang paling garda terdepan kalau urusan NKRI ya. Ada isu-isu apapun kita akan ada di garda terdepan. Siapapun ya yang mengganggu NKRI ini sudah menjadi komitmen kita, akan menjadi musuh kita ya, musuh bersama. Maka menjadi kader Angser Bangser itu ya, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa ya, karena ini perkhidmatan dan insya Allah barokah ya. Kami satu komando, pimpinan satu komando, satu barisan satu komando, pimpinan di atas kami selalu sami'na wa atokna ya kepada pimpinan-pimpinan kami dalam garis keorganisasian, dan itu kami lakukan secara baik ya. Mungkin itu. Kita nggak bisa menghindar dari perkembangan zaman atau teknologi hari ini ya. Semuanya serba cepat, semuanya serba canggih ya. Kalau kader-kader Angser ataupun Angser secara kelembagaan ini tidak mengikuti inovasi, kreativitas dan perkembangan teknologi ya ketinggalan. Maka cyber dibentuk itu juga salah satunya menjawab itu ya, sebagai benteng perjuangan di dunia maya. Kami di GP Angser juga pengajuan SK ranting, terus database kader, itu semuanya sudah sifatnya online ya. Inovasi-inovasi itu kita lakukan ya. Dan semoga nanti ke depan ini terus diperbaiki, terus ada kreativitas dan ide-ide cerdas dari sahabat-sahabat agar apa yang menjadi tantangan ke depan dan keadaan yang ada di saat ini itu bisa terjawab dengan inovasinya sahabat-sahabat semua. Saya kira itu ya, meskipun belum banyak inovasi yang kami lakukan, tapi
kami sudah berikhtiar ya, berupaya agar nanti ke depan bisa dilanjutkan. Mungkin itu. Terima kasih ya. Yang jelas harapan saya ya, karena ini menjelang akhir di periode kami dan akan terpilih pemimpin atau ketua yang baru, pengurus yang baru, saya berharap hal-hal yang sudah menjadi capaian program-program yang baik itu terus dilakukan, dan juga terus memaksimalkan program-program yang baik dan belum tercapai itu mohon ditindaklanjuti, dan semoga ada inovasi-inovasi dan ide-ide cerdas, temuan-temuan sahabat-sahabat untuk bagaimana agar PCG Pasaran Gresik semakin mampu menjawab tantangan dan mampu menjawab kebutuhan kader secara masyarakat secara umum. Dan siapapun yang terpilih, yang memimpin Angsor ke depan, hakul yakin itu kader-kader terbaik kita, dan stok kader kita banyak. Lalu bersama untuk mewujudkan visi misi Gerakan Pemuda Angsor, saya yakin bisa terwujud. Saya kira itu ya, tantangan ke depan memang berat, tapi pasti bisa dihadapi karena potensi SDM-nya sahabat-sahabat sudah luar biasa. Tinggal bagaimana pimpinannya meramu dan melakukan kerja-kerja organisasi yang kerja-kerja organisasi yang menjadi kebutuhan tadi. Mungkin itu harapan saya. Pertama, saya terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, baik pimpinan cabang seluruhnya yang terus bersama-sama mendampingi saya, khususnya sebagai ketua, tidak pernah lelah untuk melakukan kerja-kerja organisasi, meninggalkan anak, keluarga. Ya. Semoga khidmat kita, khidmat sahabat-sahabat ini betul-betul ikhlas dan menjadi khidmat yang barokah. Saya terima kasih dan juga kepada sahabat-sahabat pimpinan anak cabang ya, bersama-sama pimpinan anak ranting yang terus-menerus bekerja sama untuk memajukan organisasi ini di levelnya masing-masing, membersamai kami. Saya terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Salam hormat untuk sahabat-sahabat ya, khususnya kader-kader yang ada di barisan paling depan, di ranting, di PAC. Kami di cabang tidak bisa melakukan apa-apa kalau nggak ada sahabat-sahabat. Sekali lagi salam hormat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat. Segala kekurangan, kesalahan ya pasti ada. Saya jujur dari hati yang paling dalam itu pasti ada, dan saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf kepada semua kader baik di pimpinan cabang, PAC dan ranting, Angsor Bangser, MDS Jalul Angsor. Saya pribadi dan mewakili sahabat-sahabat mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wabil khusus matur suwun kepada Poroyai, khususnya Ketua PCNO, pengurus PCNO, pembina penasihat kami di Angsor, Poroyai, Sedoyo, Gus-Gus. Saya terima kasih banyak atas bimbingan, atas nasihat dan arahannya yang selalu kami harapkan dan selalu kami minta kepada beliau-beliau. Ya, saya terima kasih banyak. Mohon maaf juga ya kepada beliau-beliau. Mungkin kami anak muda, kadangkala khususnya saya pribadi dalam berkomunikasi dan lain sebagainya kurang pas, kurang berkenan di hati para kiai masyayikh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga pada pimpinan kami, pengurus PW, pengurus pusat ya, yang juga selalu membimbing kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan.
yang paling akhir saya juga terima kasih pada keluarga kami, ya, keluarga saya pribadi, khususnya anak istri dan keluarga besar saya yang selalu support, ya. Selalu support saya, ya, merelakan waktunya untuk selalu saya tinggal pulang malam atau waktu bersama itu berkurang, ya, karena melakukan aktivitas-aktivitas organisasi. Tapi ini adalah sebuah perkhidmatan. Terakhir saya minta doa semoga khidmat dan kerja-kerja kami di organisasi ini, khususnya saya pribadi dan sahabat-sahabat semua, menjadi khidmat yang barokah dan diakui oleh para muassis Nahdlatul Ulama sebagai santri beliau dan didoakan masuk surga. Ya. Mungkin itu. Sekali lagi salam hormat untuk semua kader Ansor Banser Kabupaten Gresik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.